cikal bakal baliknya seperti apa, ini yang menarik. Jadi saya dapat katakan di sini bahwa suatu ide yang kecil jangan sampai tidak dilaksanakan, karena itu bisa jadi ide yang kecil itu bisa merubah hidup kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Awal mulanya saya berubah itu yang pertama adalah karena saya suka makan gorengan. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar podcast Sobat Imbas Bercerita. I'm back, biru-biru lagi. Karena hari Selasa di kantor kami itu biasa biru-biru. Kali ini saya datang sama orang yang gak mau dipanggil Bapak, tapi maunya dipanggil Cak. Siap. Dan di depan ini adalah yang akan kita bahas nanti ke depannya. Kenalan dulu Cak, sambil kita nanti ngobrol-ngobrol yang ke depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya memang Fendi, tapi lebih baiknya dipanggil Cak Fendi. Gitu aja. Dari awal udah di-mention jangan panggil Bapak ya. Iya, biar kesannya lebih apa ya? Lebih akrab aja Oke, kita. Oke. Cak Fendi di depan ini kan barang jualnya Cak Fendi. Iya. Sebelum masuk ke situ kenalan dulu terus latar belakang memulai bisnis ini kalau bisa Cak Fendi. Kalau berbicara masalah latar belakang mungkin panjang. 2 hari. Mungkin 2 hari 2 malam gitu. Karena memang basicnya saya memang bukan di usaha bisnis. Dulu memang bisnis, jadi bisnis di kuliner maksudnya ya. Jadi dulu bisnis saya adalah di desain dan fotografi. Jadi titik baliknya itu mungkin sekitar tahun 2017-2018. Sebelumnya bisnis fotografi Sebelumnya itu berapa tahun, Pak? Sudah lama, mulai dari keluar kuliah atau pada saat kuliah sekolah itu sudah mencari tambahan sangu kuliah itu dari fotografi, foto Tahun wedding. berapa kalau boleh mention, Pak? Aduh, ini kelihatan. Masih ingat nggak? Nanti kelihatan tuanya ya? Kelihatan tuanya. Jadi mungkin sekitar tahun 98-99. Hampir 20 tahun lebih baru akhirnya banting setir berarti. Jadi pada saat itu masih manual, masih roll-rollan. Iya, masih. Jadi yang ganti kamera ya. Terus akhirnya sampai cuman break setahun mencoba di perusahaan. Ternyata perusahaan juga sama di bidang foto jurnalis tapi. Wartawan. Bukan, di suatu perusahaan sepeda. Jadi pada saat itu menanganin liputan BMX Indonesia. Oke. Itu. Nah, cikal bakal baliknya seperti apa, ini yang menarik. Jadi saya dapat katakan di sini bahwa suatu ide yang kecil jangan sampai tidak dilaksanakan, karena itu bisa jadi ide yang kecil itu bisa merubah hidup kita. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Awal mulanya saya berubah itu yang pertama adalah karena saya suka makan gorengan. Itu. Kesindir saya. Kesindir saya. Nah, pada saat itu kok tiba-tiba itu saya dalam hati keceletuk gini. Kok pingin ya aku pingin buka usaha singkong keju gitu loh. Sepintas itu aja. Enggak lebih dari itu nanti prosesnya gimana, jualnya gimana, enggak terbayang sama sekali. Enggak ada bayangan sama sekali. Jadi hanya ide itu aja. Terus akhirnya pada saat itu kan memang kalau waktu arah ke pulang itu ke lewat di suatu tempat di Bangil itu kan ada singkong keju itu. Nah, itu beli di situ. Saya nyeletuk aja gitu. Kok pingin gitu. Nah, dari situ akhirnya coba sih. Nah, itulah akhirnya pohon keju Cak Fendi ini saya belajarnya otodidak. Karena agak jauh ya dari foto tiba-tiba mengolah keju. Jadi ya itu titik baliknya, makanya itu kalau ide sekecil apapun kalau nggak segera terlaksanakan ya selesai sampai di situ. Tapi kalau ide kecil itu kita bisa olah, kita bisa dengan penuh semangat ya insya Allah hasilnya juga akan bisa melebihi dari ekspektasi kita. Jadi ketika memilih pohon keju ini nggak ada kayak riset dulu apa dulu, maksudnya cuma pohon keju nih. Iya, nggak ada risetnya ketika sudah ada. Risetnya ketika aku udah pas ini udah baru riset aku. Oh, ini singkong yang ini singkong yang ini. Pertama-tama 25 kilo buang, 30 kilo buang gitu. Karena memang aku belum mengenali bahwa ternyata singkong keju ini
yang sulit itu bukan memasaknya, bukan memproduksinya, tapi yang sulit adalah memilih singkong yang bagus untuk diproses menjadi singkong keju itu. Oh, iya. Agak itu ya, 2017 berarti nih Cak Fendi? 2017, 2018 awal seperti itu. Oh, tadi biasanya kan kalau kita memilih bisnis karena bla bli blu bla bli blu, ini karena Cak Fendi jauh banget. Ya, Maksudnya kalau misalnya mantan fotografer misalnya jualan kamera, spare part kamera masih masuk akal ya. misalnya ya. Tapi ini kan sesuatu yang cukup jauh signifikan perbedaannya. Cak Fendi ngelihat perbedaan yang jauh, ada kesulitan nggak? Maksudnya ini benar-benar bidang yang baru. Ya. Ada kesulitan nggak dalam hal itu? Kesulitannya pada saat itu bahan baku yang jelas. Saya bukan pontang-panting. bukan dari dirinya Cak Fendi sendiri. Bukan. Kalau saya memang sudah seret memang pingin berubah ya, pingin beralih gitu ya. Nah, di sini tantangan saya adalah mencari bahan baku karena memang pada saat saya pingin mencoba, pada saat itu saya ingin belajar ke salah satu pedagang yang katakanlah pedagang ini memang sukses gitu loh. Suksesnya dalam artian dia satu hari bisa sampai 1 kintal gitu, itu udah habis. Nah, ya mungkin itu. Saya mencoba ke sana. Pak, boleh nggak saya katakanlah magang lah istilahnya. Iya. Magang di situ, saya ingin buka usaha seperti ini Pak, seperti Bapak gini. Ya qadarullah tidak dibolehkan. Nah, beliau tidak berkenan, cuma dikasih tahu bahwa resep dari singkong keju adalah singkongnya. Nah, dari situlah akhirnya saya otodidak mencari singkong yang baik itu seperti apa. Jadi saya keliling mulai dari Singosari, Singosari Lawang, dari Lawang sampai dan sebagainya. Nah, itu akhirnya proses itu nih yang pontang-panting mencari bahan baku sampai akhirnya sekarang sudah tahu mana singkong yang bagus, mana singkong yang tidak bagus. Akhirnya di situ aja. Kalau masalah dari pribadi sih enggak ada. Jadi ada, cuma karena memang keinginan pingin membuat itu yaitu yang akhirnya dari pribadi saya anggap tidak ada. Yang ada hanya bahan bakunya. Oke. Nice. Jadi semua tergantung niat ya. Ya, betul. Nah, itunya ya. Ini dari tahun 2018 lah katakanlah. 2018 ya. Base-nya rumahan dulu. Rumahan. Yang dijual, maaf Pak Cak Fendi, ini yang dijual sekarang itu ininya atau ininya sekarang? Yang awalnya dulu gorengan. Oh, dalam bentuk udah jadi. Dalam bentuk udah gorengan. Cuman kok saya mikir kok lifetime-nya kok dalam bentuk gorengannya. Lifetime-nya kok nggak bisa lama kalau gorengan. Jadi kan kita nunggu pembeli. Nah, akhirnya di situ aku berpikir lagi, ini bisa nggak ya kira-kira aku pingin punya buah keju ini yang lifetime-nya panjang gitu loh. Jangan hanya gorengan juga. Akhirnya aku pikir bisa nggak sih dijadikan frozen, terus aku searching ternyata singkong yang bisa frozen. Oh ya berarti coba sih tak bikin. Akhirnya sekarang sampai sekarang ini. Dan yang gorengan yang ini aku sajikan ketika ada event. Ketika ada event bazar. Ini agak relate ya ternyata sama kerjaan yang Oke, kayak bazar-bazar gitu ya. Bazar-bazar, melakukan tunjungan di Surabaya kemarin. Itu juga udah 2 kali ke sana. Terus di Taman Bungkul CFD. Iya. Nah, itu yang kita jual yang gorengan. Taman Bungkul adalah kegiatan yang buang kalori 100 kalori, makannya 200 kalori. Betul. Gara-gara kayak beginian. Kalau teman-teman notice. Kita kalau bahas bisnisnya mumpung di endorse teman-teman atau sekalian hidangin sini. Saya mau ini lucu banget sih Pak. Saya kan dari luar Pulau Jawa. Iya. Saya pikir kalau ngomong pohon keju, ini pengertian lucu itu ada pohon yang ada kejunya di atasnya. Nah, ini prosesnya ini dinamakan pohon keju. Kejunya di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Sambil makan ya teman-teman. Kalau yang kelebihan dari pohon keju Cak Fendi ini adalah pada saat proses itu ditambahkan kejunya di dalamnya ketika memasak. Jadi pohon kejunya ini tidak ditaburi keju, tapi pada saat memasak di rendaman di larutan itu disertakan keju di dalamnya. Jadi tinggal goreng sudah ada keju di dalamnya. Jadi tidak ditaburi di luarnya. Seperti itu. Itu rasanya seperti apa coba? Enak sih teman-teman. Saya kalau soal makanan cuma 2, enak dan enak banget. I mean, keju ini pakai keju apa Cak Ben? Boleh nih endorse ini. Bukan merek, maksudnya cheddar,
Ya, cheddar. Cheddar atau mozzarella atau Bukan apa? pakai yang cheddar. Berarti ini hampir semua produk Indonesia. Maksudnya nggak Hampir ada. semua produk Indonesia dan hampir semua sudah bersertifikat halal. Jadi makanya Po Keju Cafen ini sekarang sudah bersertifikat halal, sudah mempunyai sertifikat merek, dan sekarang lagi proses mau bikin ke arah BPOM. Nah, ini proses BPOM ini masih berjalan karena memang untuk proses BPOM jalannya panjang. Iya. Semua orang tahu itu. Kecuali yang nakalnya Cak Fen ya. Iya. Sambil ngunyah teman-teman, maafkan jadi agak lambat. Enak ya? Kalau ngomong soal apa tadi namanya? Bisnisnya berarti lebih banyak menyentuh UKM Cak Fen? Atau Iya. Jadi bergeraknya Po Cafen ini ke UKM. Jadi lewatnya lewat UKM. Jadi kita lewat pembinaan dari dinas-dinas di Surabaya. Gitu. base-nya di mana? Surabaya, Sidoarjo. Biasanya sih kalau rumah sih di Sidoarjo. Gitu. Cuman karena rumah di Surabaya, kita kan punya di Surabaya. Ini paling jauh ngirim kemana Cak Fen? Ini paling jauh kalau secara sekali beli itu pernah dibeli sama WNI yang kerja di Taiwan. Wow. Jadi TKW di sana itu pingin makanan Indonesia, salah satunya singkong ini. Dulu tuh kalau nggak salah dibawa kargo sekitar 60 pack, jadi satu styrofoam yang besar. Yang seukuran gini-gini ya? Ya, besar itu. Yang buat es batu biasa itu ya? Itu dibawa ke Taiwan. Oh, karena ada produk frozen ya Cak Fen ya? Jadi bisa dibawa. Berapa lama Cak Fen kalau ini? Kalau untuk produk frozen itu pernah saya coba itu sekitar 4 hari. Masih oke. Kalau kirim Taiwan berarti berapa hari? Kalau kirim Taiwan karena berhubung kargo pesawat kan cepat. Cuma hanya 2-3 jam. Justru yang malah ke arah provinsi yang reseller saya di Kalimantan itu jauh lebih lama. Karena kalau nggak harus naik kapal. Itu. Kalau yang di Kalimantan Tengah itu pernah saya coba, beliau buka reseller di sana di Pontianak. Saya bilang gini, dicoba dulu nggak usah dibayar. Karena saya juga pengen tahu kekuatan Bung Cak Fen itu frozen jauh itu berapa lama. Nah, akhirnya saya coba kirim, itu nyampe di sana 3 hari pakai styrofoam semua, pakai posisi beku pokoknya, kirim posisi beku. Pakai itu ya, es gel itu. Es gel itu ya. Es gel itu. Selama 3 hari kirim ke sana, terus saya bilang dicoba dulu hasilnya seperti apa. Kalau ada rasa-rasa yang lain, misalnya kecut atau nggak enak, ya berarti kekuatan saya cuma hanya 3 hari gitu. Dan itu nggak usah dibayar, saya bilang gitu. Dibayar ketika memang kalau itu masih enak dikonsumsi dan layak, baru bayar. Aku bilang gitu ke reseller. Akhirnya sama reseller dicoba, alhamdulillah beliau ngomong sudah nggak beku, tapi masih enak. Jadi tidak ada kurang rasa apapun. Jadi akhirnya kekuatan saya bilang ke orang bahwa kalau untuk pengiriman ekspedisi darat itu 3 hari Bung Cak Fen masih mampu. 3 hari sampai 4 hari masih mampu. Ada yang minta, waktu itu nggak saya penuhin karena resikonya terlalu tinggi, karena saya tanya ke ekspedisinya ke arah ke Sumatera Utara, nyebrang ke Danau Toba itu kalau nggak salah butuh waktu sampai 6-7 hari. Wadidaw. Nah, itu yang saya khawatir yang di situ. Bukannya saya menolak rezeki, enggak, cuman saya membantu mereka juga untuk berjualan. Kalau mereka berjualan nggak enak kan, imbasnya kan kita juga yang kena nantinya. Ngomong soal merek juga kan Cak Fen. Iya, betul. Ini bisnis berarti melewati masa-masa pandemi. Ada perubahan nggak Cak Fen? Alhamdulillah, justru kalau masalah pandemi kita loadnya malah tinggi. Sama kayak itu. Jadi frozen food pada saat pandemi itu loadnya pada naik semua. Rata-rata frozen food pada naik semua. Salah satu orang yang menerima berkah COVID ya. Iya. Karena banyak jadi dibilang mau bilang alhamdulillah itu ya COVID, tapi nggak dibilang alhamdulillah, tapi rezekinya memang meningkat pada saat pandemi itu. Jadi yang produksi bisa 1 bulan itu bisa sampai sekitar 500 pack sampai 600 pack. Ketika pada saat pandemi hampir mencapai digit 1000 sampai 800 sampai 900 pack per bulan. Wow, enak sih. Saya nggak suka peres sih kalau soal makan, tapi memang ini enak.
Eh, berarti belum pernah kirim ke Sulawesi ya? Sulawesi belum. Belum pernah, insya Allah ke Sulawesi. Amin. Cak Effendi ngelihat bisnis yang bersentuhan, karena Cak Effendi ini kan agak cukup jauh ya lompatannya. Apakah ada cukup perubahan signifikan Cak Effendi ketika Cak Effendi berhubungan sama kamera dan akhirnya berhubungan sama singkong? Iya, perubahannya gini. Kalau foto sama video kita langsung bersentuhan dengan Alat. Customer langsung. Oke. Customer mintanya apa kita turuti, customer mintanya apa kita penuhi. Tapi kalau dengan singkong, karena singkong ini kita olah sendiri, kita rasa-rasakan sendiri. Nah, akhirnya lebih mudah. Di sinilah titik balik perbedaannya di situ. Kalau masalah wedding, proses pengerjaannya juga gitu. Kalau foto kan kita motret dulu semua, baru dipilih, baru produksi belakangan. Nah, kalau yang ini kan enggak, kita produksi baru jual. Nah, bedanya di situ aja. Perbedaannya di alurnya ya. Perbedaan di alur. Nah, sehari sekarang bikin berapa, Cak? Atau per bulan atau biasanya per hari berapa, Cak? Kalau per hari rata-rata kita bikin sekitar 80 pack. 80 pack. 2 hari sekali atau kadang enggak 1 hari sekali itu 80 pack. Tergantung dari permintaan reseller sama distributor. Oh, udah ada distributor, Cak Fen? Alhamdulillah sudah ada. Oh, alhamdulillah 2017 sudah 5 tahunan ya Cak Fen ya. Oh, alhamdulillah. Wow, jadi jangan menganggap remeh bisnis UMKM ya Cak Fen ya sebetulnya. Karena Cak Fen kan bergerak di industri yang cukup besar, maksudnya industri makro ya Cak Fen ya kalau mau ngomong, terus akhirnya berkembang ke industri UKM yang beberapa orang tuh menganggap remeh nggak sih Cak Fen ketika berubah tuh? Iya sih, memang UKM pada saat sekarang ini ya syukur alhamdulillah dalam saat ini UKM bisa dipandang naik kelas lah. Iya, betul kan? Jadi semua rata-rata UKM itu sekarang diperhatikan. Iya, diperhatikan. Entah karena ada pencitraan atau nggak tahu, kita lepas dari itu. Cuma yang jelas semua kedinasan sekarang ramai-ramai menaikkan kelas UKM. Salah satunya ya Bung Jawi ini. Nah, pada saat sekarang ini kondisinya UKM, kembali lagi pada diri UKM kita sendiri. Selama diri kita UKM ini mampu untuk mensejajarkan bahwa produk kita layak untuk naik kelas, berarti kita harus mengupgrade mindset kita. Gitu. Jangan mau kalau wah dasarnya UKM ya kayak gini. Nah, itu mental block yang harus diputus, yang harus dihancurkan, bahwa kalau pengen maju ya upgrade diri kita, jangan hanya upgrade produk kita, tapi mental kita juga harus diupdate untuk bisa naik kelas. Oke, menarik nih. Yayasan ini Cak Fen bergerak di bidang pengembangan SDM, sumber daya manusia yang bergerak di bidang non formal kebetulan, karena kami tuh percaya, temannya Cak Fen juga yang sederhana, Pak Sem, maksudnya kalau kita ngomong hal-hal yang berbau formal kan meningkatkan SDM kan kurang ya, sekolah kurang, apa segala kurang. Cak Fen ngelihat bisnis UKM atau mungkin UKM ini apa ya, bisa meningkatkan skill apa Cak Fen? Atau kalau kita mau berbisnis di bidang UKM atau sektor-sektor mikro, kita harus punya skill apa yang harus ada? Sebenarnya kalau selain sabar. Kalau setiap UKM itu skill bisnis harus dipunyai. Skill bisnis harus dipunyai. Skill bisnis caranya bermarketing, caranya meng-hire orang, caranya merekrut reseller itu seperti apa, terus manajemennya manajemennya keuangan itu seperti apa, itu semua harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Kalau nggak gitu nantinya ya itu tadi, ya segitu aja terus gitu loh. Tapi kita nggak bisa mengupgrade diri kita. Ada yang namanya marketing bisnis, itu kita harus gimana sih cara kita menjual ini kalau kita ada di market modern. Pasti beda kan dengan kita jual di market yang di pinggir jalan. Nah, itu kan prosesnya pasti juga akan beda. Terus gimana caranya kita menjadikan branding kita ini wah di depan banyak orang, meskipun produk kita ini katakanlah ini kan katakanlah singkong. Singkong kan orang alah singkong ini kayak apa sih gitu. Tapi kalau branding kita kuat dan personal branding dari ownernya itu juga kuat, orang pasti akan nggak kok singkong kok digawe kayak seperti ini gitu loh. Singkong bukan sembarang singkong ya. Kemasannya kok seperti ini. Orang pasti jadi pasti dengan seperti itu kan akhirnya iya ya. Berarti singkong ini bisa diiris untuk naik kelas. Seperti itu.
harapannya Cak Fen. Kalau ngomong itu. Kalau ngomong soal soft skill, tadi yang harus jangan mental block ya berarti Iya. Cak Fen ya. Kalau ngomong soal bisnis ke depan. Oke. Kalau ini Cak Fen ada niatan untuk tambah variasi, tambah apa, udah pernah nyoba nggak Cak Fen? Atau diapain? Banyak masukan yang untuk menambahkan variasi, tapi ini habis ini kita menambahkan, coba sih kita blend untuk menjadi rasa pedas. Jadi mungkin aku tambahkan blendnya itu ketika di rembanan aku campurkan di situ di lomboknya, mungkin jadi satu yang blender di direndam situ. sama keju tadi itu ya? Di situ mungkin aku mainkan di situ. Karena memang ini sistemnya frozen, karena aku belum tahu pasarnya yang pedas itu seperti apa, nanti aku coba sendiri pastinya. Ada Instagramnya nggak Cak Fen? Instagramnya ada di @pohongkeju_cakfen. Nanti dimasukin ya editor saya. Editor saya di belakang sana. Ada pesan dan kesan nggak Cak Fen? Pesan aja lah atau closing statement kalau kita ngomong soal bisnis UKM, atau biar teman-teman di luar sana, kita sobat Imbas ini kebanyakan di usia milenial dan generasi Z, which is umur 35 sampai 20 tahun lah. Ada pesan nggak ketika teman-teman ini pengen berbisnis? Tadi yang pernah saya katakan yang dari awal tadi adalah sekecil apapun ide jenengan, ide Anda, segera implementasikan ide tersebut. Karena kita nggak akan tahu ide tersebut itu bisa merubah hidup Anda untuk lebih baik lagi. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut untuk melangkah lebih baik lagi. Karena awal dari jalan adalah satu langkah ke depan dulu. Tapi kalau Anda mau berjalan tidak melangkah, gimana Anda tahu bahwa kita bisa sampai tujuan ke sana? Jadi jangan pernah sekali-sekali meremehkan ide atau gagasan sekecil mungkin yang Anda ingin wujudkan. Jadi tetap wujudkan, tetap semangat, dan terus berjuang untuk mencapai ide tersebut. Terima kasih. Thank you Cak Fen. Oke Sobat Imbas, itu diskusi kita hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil tentang bagaimana perjalanan bisnis Pohong Keju Cak Fen. Teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang Insan Mulia Bangsa atau menonton video ini, silakan YouTube kita di-subscribe di @insanmuliabangsa. Instagram kita juga @insanmuliabangsa, dan kita punya di platform Spotify namanya Imbas. Silakan di-follow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.